Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak kelas 4B yang hebat, yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan lancar dan dapat menerima ilmu yang dijelaskan melalui daring ini. Marilah anak-anak, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, yang hebat, materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang perayaan Hari Besar Keagamaan di Indonesia, kerjasama di lingkungan rumah, dan membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Hari Besar Islam, perayaan Hari Besar Keagamaan. Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal diperingati sebagai hari peringatan kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Tahun Baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Selanjutnya kita belajar tentang kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah. Kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari. Ronda. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk
memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga: membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, memperindah taman. 3. Gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Persiapan Hari Kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus seperti di bulan-bulan ini. Selanjutnya, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah membuat ringkasan teks. Bacalah teks dengan seksama. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Contoh ringkasan teks dengan peta pikiran. Gambarnya seperti ini ya, kalau kalian membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Demikian sedikit penjelasan tentang materi perayaan Hari Besar Keagamaan, kerjasama di lingkungan rumah, dan ringkasan teks dengan peta pikiran. Sekarang tugasnya, yang pertama, ceritakan sebuah kegiatan kerjasama di lingkungan rumahmu. Tulislah di lembar kertas HVS. Nanti setelah kamu buat cerita di lembar HVS, kirim Japri ya. Yang kedua, kerjakan soal halaman 48 sampai 50. Tidak usah dikirim, besok kita bahas bersama melalui Zoom. Terima kasih, selamat belajar. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.